Stok beras di gudang Bulog per 1 Juli 2025 mencapai 4,2 juta ton dan menjadi yang tertinggi sejak berdirinya Bulog pada 1969. Namun harga beras di tanah air dikabarkan terus mengalami kenaikan dalam 8 bulan terakhir. Langsung saja kita tergabung dengan koresponden CNN Indonesia Mahardika Utama yang saat ini sudah berada di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat. Selamat siang, Dika. Bagaimana harga beras di pasaran? Apakah sudah terpantau normal atau masih ada kenaikan harga? Ya, selamat siang Maggie. Di atas kertas data pemerintah, saat ini memang stok beras nasional kita sedang melimpah. Lebih dari 4 juta ton sisa yang ada saat ini. Tetapi ironisnya, data itu menjadi kontradiktif dengan temuan kami di lapangan. Saya berada di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat, dan sebelumnya juga saya sudah berkeliling ke sejumlah pasar di kawasan Jakarta Barat. Untuk mengetahui seperti apa harga beras saat ini, saya akan menunjukkan kepada Anda. Di Pasar Palmerah saat ini untuk beras kualitas medium atau IR64 dipatok dengan harga Rp11.500 per liter. Artinya dijual seharga Rp14.000 per kilogramnya. Saya akan mengajak Anda bergeser sedikit, Maggie. Ini adalah beras dengan kualitas premium yang dipatok Rp13.000 per liter, tetapi untuk per kilogramnya dijual seharga Rp15.000 per kilogram. Artinya Maggie, baik yang medium ataupun juga yang premium, harganya masih di atas HET atau harga eceran tertinggi sesuai dengan peraturan nomor 5 tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Badan Pangan Nasional. Untuk beras premium kita tahu bahwa HET-nya secara nasional adalah Rp12.500, sementara untuk yang premium adalah Rp14.900. Nah, untuk mengetahui seperti apa dinamika di pasar tradisional, saya akan mengajak Anda untuk berbincang lebih jauh lagi bersama dengan Pak Amri yang merupakan pedagang pasar di Pasar Palmerah. Pak, ini harga ini sudah bertahan berapa lama nih? Kurang lebih 2 bulanan lah ya. Untuk kenaikannya 2 bulanan kurang lebih. Ini kan kalau kita mengacu kepada HET yang terakhir, ini masih di atas rata-rata HET ya. Ini ada keluhan nggak sih dari masyarakat? Ya keluhan pasti ada. Karena kan daya beli juga masyarakat juga sekarang menurun dengan adanya kenaikan sembako gini, tentu aja memberatkan mereka semua gitu. Oke, kenapa sih harganya masih di atas HET gitu? Kenapa harga di atas HET? Ya mungkin karena emang gabahnya dari sana udah mahal mas, gitu. Ongkos produksinya mahal, mau nggak mau harga jualnya juga lebih mahal. Udah di atas HET semua. Saya lihat sudah ada beras SPHP atau stabilisasi pasokan dan harga pangan dari Bulog. Itu artinya operasi pasar yang dijanjikan oleh pemerintah juga sudah mulai masuk. Bagaimana dengan penjualan dan kualitasnya dan berapa harganya? Harganya di Rp12.500 sesuai dengan HET yang medium. Tapi untuk kualitasnya nggak bagus. Dari rasanya juga hambar, nasinya keras gitu. Jadi animo masyarakat untuk beli SPHP nggak bagus juga. Jadi selama seminggu ini penjualan SPHP gimana? Sedikit sekali. Gitu, kalau SPHP biasanya emang kebanyakan dicampur sama beras lokal, jadi nasinya pas. Kalau murni SPHP kebanyakan masyarakat nggak cocok. Oke. Baik, terima kasih Pak Amri. Itu tadi suara dari pedagang beras di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat. Tadi juga Maggie, yang menarik bukan hanya terkait dengan harga yang masih di atas HET untuk kualitas beras medium ataupun juga premium. Saya juga tadi berkeliling ke sejumlah retail modern untuk melihat atau untuk memastikan isu terkait dengan langkanya beras premium kemasan 5 kg. Tadi pagi saya berkeliling ke sejumlah minimarket di kawasan Jakarta Selatan dan saya menemui memang hanya ada sedikit stok saja beras premium kemasan 5 kg. Dan itu pun hanya ada 3 pak saja dan hanya dari satu merek. Dan sayangnya itu pun berasal dari merek yang pada bulan Juli lalu masuk ke dalam daftar beras premium oplosan yang dirilis oleh Kementerian Pertanian. Dan hal ini juga dikeluhkan oleh sejumlah konsumen yang menyatakan bahwa sudah beberapa pekan terakhir ini sulit untuk mendapatkan beras premium kemasan di sejumlah retail modern baik di minimarket ataupun juga di supermarket, dan akhirnya mereka harus beralih ke pasar tradisional. Tetapi ini pun adalah hal yang juga diakui oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman bahwa memang ada pergeseran pembelian atau pergeseran pasar dari pasar modern ke pasar tradisional, dan Menteri Amran Sulaiman menyebutkan masyarakat tidak perlu khawatir dengan langkanya beras premium di retail modern karena mereka bisa menemukannya di pasar-pasar tradisional seperti ini dan tidak mempengaruhi kepada stok beras nasional yang saat ini berada di angka 4,2 juta ton dan
tertinggi dalam sejarah dan juga tidak ada impor dalam 1 tahun terakhir. Kembali ke Anda, Megi. Baik, kami akan terus memantau perkembangan dan juga stok beras di pasaran. Terima kasih Mahardika Utama atas laporan Anda, selamat bertugas kembali.